Ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber dari Muhammadiyah COVID Command Center atau MC3 Pusat, yaitu yang terhormat Ibu Viva Dharma Putri, SPSI, MSI, psikolog. Kemudian Bapak Ghazali Rusyid Afandi, SPSI, MA. Segenap jajaran MC3 Pusat yang berkenan mengikuti webinar pada siang hari ini yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Taufikullah Ahmadi, MPDI, dan tentu saja segenap jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik yang kami hormati. Para peserta acara sosialisasi ya, layanan dukungan psikososial MC3 yang terdiri dari para pimpinan sekolah, kemudian para kepala sekolah, dan juga para guru maksud saya, dan juga tenaga kependidikan. Dan tentu saja yang terhormat para peserta webinar tentang layanan dukungan psikososial MC3 Pusat yang kami hormati dan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa mengikuti sebuah acara yang nantinya akan menguraikan bagaimana MC3 sebagai kepanjangan tangan dari Perserikatan Muhammadiyah nantinya di dalam masa pandemi ini memberikan layanan dukungan psikososial kepada masyarakat, khususnya kepada anggota Perserikatan Muhammadiyah. Ini melengkapi rangkaian dari tindakan dan program Muhammadiyah di dalam ikut serta mencegah, melawan, dan juga mengadakan rehabilitasi ya terhadap pandemi COVID-19 dan juga dampak yang timbul akibat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan acara yang diselenggarakan pada siang hari ini semakin khususnya untuk warga Muhammadiyah membuat lebih tenang dan lebih mantap bersama-sama untuk menghadapi realitas pandemi COVID-19. Sehingga kita berada di antara hati-hati, waspada, namun tetap optimis dan tetap melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Dan tentu saja mudah-mudahan dengan doa kita semua, pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal kembali. Khusus untuk para pimpinan sekolah, mudah-mudahan setelah acara ini akan semakin mengenal MC3. Pertama mengenal dulu. Kemudian juga semakin menyadari bahwa MC3 ini adalah kepanjangan tangan dari Perserikatan Muhammadiyah untuk berada di depan memimpin kita semua di dalam kita merencanakan dan melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Khususnya dalam hal ini adalah aktivitas kaum pendidikan. Karena terus terang saja sampai hari ini masih saja kebijakan dari MC3 ini, Muhammadiyah COVID
Comment Center ini masih ada yang mengabaikan rekomendasinya. Bahkan pimpinan pusat sendiri mengeluarkan edaran, bahkan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah sendiri memberikan arahannya. Rupanya di bawah masih ada saja institusi, amal usaha ataupun personil yang kurang mengindahkan masalah tersebut. Itu kiranya pengantar dari kami. Selamat mengikuti webinar layanan dukungan psikososial oleh MC3 Pusat. Mudah-mudahan melalui acara ini Allah memberikan berkahnya dan mudah-mudahan MC3 bisa menjadi bagian dari aktivitas kita sehingga di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini kita lebih mantap dan kita lebih optimis sehingga mudah-mudahan pula Allah segera mencabut COVID-19 ini dari negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Insinyur Dodi Priyambada, Sarjana Akuntansi. Dan berikutnya untuk mengetahui tentang perkembangan kasus COVID saat ini dan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya dan apa yang harus dilakukan untuk tetap bisa beraktivitas secara normal, untuk tetap bisa melakukan banyak hal di masa pandemi ini, maka berikutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua Layanan Dukungan Psikososial, kalau disingkat namanya MCCC, Muhammadiyah COVID Comment Center Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya ulangi lagi, okay? Berikutnya adalah sambutan Ketua dari LDP, Muhammadiyah COVID Comment Center, pimpinan pusat Muhammadiyah. Kepada yang terhormat Bapak Budi Santoso MKes, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah kita senantiasa banyakkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim dalam acara layanan dukungan psikososial kerja bersama antara layanan dukungan sosial dan kesehatan jiwa Muhammadiyah dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Mohon maaf, saya off-kan video karena sinyal saya kebetulan agak sulit sehingga saya off-kan video saya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Haji Taufikullah Ahmadi, MPDI, yang kami hormati narasumber kita, Mbak Viva Dharma Putri, psikolog, MPC, dan juga Mas Ghazali Rosid, SPC MA, dan juga Ketua Dikdasmen, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, MCC PDM Gresik, dan seluruh keluarga besar Sekolah Muhammadiyah se-Gresik yang berbahagia, Bapak Kepala Sekolah, guru, serta siswa-siswi sekalian. Singkat saja, jadi yang pertama bahwa 9 bulan ini tentu dampak pada dunia pendidikan, terutama di Muhammadiyah luar biasa. Kita di PP Muhammadiyah terus menyelenggarakan koordinasi agar pembelajaran ini tetap bermanfaat, bermutu, dan tentu tetap memacu untuk semangat berprestasi para siswa. Tetapi di tengah itu tentu kebosanan, kejenuhan yang dialami oleh para siswa dan juga para guru pendidik ini juga tidak bisa kita pungkiri. Sehingga hari ini kita mencoba melalui ikhtiar ini agar ada titik yang kemudian bisa membangkitkan terus semangat, walaupun kemudian harus tetap pembelajaran jarak jauh selagi belum diperbolehkan, maka semangat berprestasi, semangat motivasi, dan juga semangat produktivitas masih ada dalam diri kita, baik itu para siswa atau para guru sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik dan Dikdasmen dan seluruh keluarga besar Sekolah Muhammadiyah Aisyah se-Gresik yang telah berkenan untuk bersama dengan kami. Dan mohon maaf kalau ada 1-2 hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf, dan insya Allah kita akan bertemu terus dalam tautan silaturahim untuk Muhammadiyah yang berkemajuan.
Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Budi Santoso. Dan berikutnya untuk acara yang keempat adalah kajian iftitah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Taufikullah Ahmadi MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullaha haqqa hamdih wa naskuruhu haqqa syukrih. Wa afdalu salawati ala nabihi wa rasulih. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik selaku pengurus atau aktivis atau relawan MCC dari pusat maupun narasumber yang berbahagia, wabil khusus Ketua Majelis Sikdasmen Muhammadiyah Daerah Gresik, Bapak Insinyur Dodik Priambada. Sehat Pak ya. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Roisul Jalsa atau Roisatul Jalsa Ibu Nurul Wafia yang menertibkan acara ini mulai pembukaan sampai akhir nanti. Bapak-bapak, Ibu guru yang bergabung dalam acara pada siang menjelang sore hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Kita pada hari ini akan mengikuti webinar dukungan layanan psikososial MC3 Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Majelis Sikdasmen PDM Gresik. Saya sampaikan terima kasih kepada anggota relawan MCC dari pimpinan pusat yang mengajak kerjasama dengan Majelis Sikdasmen PDM Gresik. Mudah-mudahan kerjasama yang sedang kita bangun ini memberikan manfaat bagi keluarga besar Muhammadiyah khususnya dan bagi masyarakat Gresik pada umumnya, khususnya dalam melayani masyarakat dengan pendekatan psikologi ketika menghadapi pandemi COVID-19. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Gresik, kalau dihitung mulai dari pertengahan Februari sampai dengan November ini, yang terkonfirmasi positif sekitar 3.608 orang. Alhamdulillah yang sembuh sekitar 3.250 dan yang meninggal mencapai 238. Di antara 328 itu banyak warga kita, ya wali murid, ya guru, ya kepala sekolah, ya, juga pengurus-pengurus kesehatan, para donatur perserikatan. Jadi kita banyak kehilangan orang-orang penting selama pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam kondisi pandemi ini, Muhammadiyah Gresik
masih memberlakukan proses pembelajaran dengan sistem daring sesuai dengan maklumat TP. Namun masyarakat dan juga pengurus Muhammadiyah khususnya yang bergerak dalam bidang pendidikan ini sebenarnya sedang menunggu-nunggu komunikasi dan kebijakan yang bagaimana ketika pemerintah sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka melalui surat bersama atau keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kesehatan, dan juga dalam negeri yang nanti akan diberlakukan pada semester genap ini. Tentu saja sebagai pengurus warga Muhammadiyah atau sebagai pimpinan dari warga Muhammadiyah, kita sangat concern dan peduli bagaimana keadaan kesehatan mental warga kita. Hari ini kita bicara tentang psikososial, itu membicarakan tentang kesehatan mental seseorang dikaitkan dengan kondisi sosial yang masih dalam keadaan pandemi ini. Kemarin ketika kita bicara di lokasi ini tentang peneguhan spiritualitas guru, saya sempat menyampaikan sebuah ayat dalam surat At-Taubah, ayat yang terakhir itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menggambarkan bagaimana kepribadian Rasulullah yang sangat berempati kepada keadaan umatnya. Ini yang harus perlu kita implementasikan, bagaimana keadaan umat kita, masyarakat kita dalam suasana pandemi ini. Tentu apa yang dirasakan oleh masyarakat kita, itu juga kita merasakannya. Apa yang dirasakan oleh para wali murid kita, atau mungkin peserta didik kita, bahkan guru-guru kita, itu tentu kita harus juga memiliki rasa empati agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, salah satu hal yang perlu kita tawarkan ini adalah layanan psikososial di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai warga Muhammadiyah khususnya, saya sangat menganjurkan agar kita tetap memperhatikan pola hidup sehat. Dan pola hidup sehat dalam pandangan Islam itu adalah sehat yang utuh, bukan sehat dalam pengertian fisik saja. Kita perlu memperhatikan sehat dalam arti fisik, sehat dalam arti mental spiritual, sehat dalam arti sosial, bahkan juga sehat secara ekonomi. Itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh yang perlu kita perhatikan. Di masa pandemi COVID ini, kita selalu dianjurkan untuk menjaga pola hidup sehat itu secara fisik. Nah, kita sering mendengar untuk meningkatkan imun kita ini kita disuruh perhatikan makan yang enak, istirahat yang cukup, olahraga. Di samping protokoler kesehatan untuk mencegah penularan COVID itu. Tapi tidak cukup itu yang kita perhatikan. Sebagai orang Islam juga harus memperhatikan kesehatan mental spiritual, kesehatan non fisik kita. Makanya kita punya istilah kalau mendoakan orang lain itu di samping sehat itu juga afiat. Ya, yang sehat itu
fisiknya, yang afiah itu adalah mental spiritualitasnya. Ajaran Islam di dalam menjaga kesehatan mental spiritual kita, itu Rasulullah memberikan pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat itu tetap bisa menjaga keseimbangan antara al-khauf, ar-raja, juga tetap memberikan penguatan tentang jiwa kesabarannya. Nah, itu bagian yang sangat penting dari sehat mental dan fisik. Ketika terjadi ujian-ujian pandemi ini, antara syukur dan sabar itu harus kedua-duanya kita miliki. Bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah dan bersabar ketika diberi ujian, yang dalam Al-Quran itu sarra wa dharra. Kalau sarra itu ibaratnya dalam konteks kesehatan ya sehat. Kalau dharra dalam konteks kesehatan ya sakit. Kalau ekonomi, sarra itu adalah dalam keadaan sejahtera, kebutuhan terpenuhi, kebutuhan standar ekonominya. Tapi kalau dharra itu dalam keadaan ekonomi itu kesulitan dan sempit. Itu semua perlu kita perhatikan, lalu kemudian bagaimana cara kita memeta dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat kita. Di samping itu juga kita perlu jaga sehat sosial. Sehat sosial itu tetap menjaga silaturahim. Apabila dalam pandemi ini kita tidak dianjurkan berkerumun, tidak dianjurkan dalam tatap muka, maka silaturahim itu bisa kita lewati dengan jalur daring melalui teknologi yang sudah kita miliki. Dalam silaturahim itu juga tidak meninggalkan perintah Allah, yaitu memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah juga mengatakan, dawu marzakum bisadaqah. Cegahlah atau sembuhkanlah sakitmu itu dengan memperbanyak sedekah. Jadi silaturahim dan sedekah ini bagian penting untuk menjaga kesehatan sosial kita. Di samping juga kita harus tetap menjaga kesehatan secara ekonomi. Jadi ketika Rasulullah mengajak kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu di antara doa-doa tadi itu ada permohonan-permohonan agar kita itu sehat secara ekonomi. Yaitu orang yang tidak dililit hutang, orang yang tidak malas, orang yang tidak takut ya di dalam melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau kita praktekkan pola hidup secara utuh dalam agama Islam, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang sehat secara utuh pula. Jadi saya harapkan yang pertemuan hari ini itu kelihatannya fokusnya adalah layanan kesehatan mental melalui layanan psikososial. Ini berarti satu aspek yang kita bicarakan, yaitu kita bicara tentang sehat mental spiritual. Kalau dalam pandangan Islam secara utuh itu ya sehat fisik, sehat mental spiritual, sehat sosial, sehat ekonomi, dan seterusnya. Marilah kita selalu menyempurnakan keislaman kita itu berislam yang kafah. Dalam konteks kesehatan juga kita kafahkan pola hidup sehat kita secara keseluruhan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pembukaan acara ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan sukses, lancar, sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama.
dan juga mohon pencerahan dari narasumber MCC, baik dalam pembahasan mengenai layanan psikososial, tapi juga mohon juga dikasih pencerahan kebijakan-kebijakan MCC dalam hal pendidikan yang perlu ditindaklanjuti, khususnya di Kabupaten Gresik, supaya para pengelola AUM dan juga para pengurus majelis adjustment itu punya arah yang jelas. Karena perkembangan yang baru itu juga harus kita ikuti dan kita perhatikan gejala-gejala dinamikanya. Saya kira itu, jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian sambutan dan tausiah ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara berikutnya tentu saja adalah acara inti kita. Dan semua ini dilatar belakangi oleh keadaan pandemi saat ini, yang sampai saat ini pun ternyata pergerakan dari jumlah masyarakat yang terpapar COVID juga tidak semakin sedikit, apalagi di musim pancaroba seperti ini. Jadi ada banyak hal yang harus kita pahami, ada banyak hal yang harus kita belajar bersama pada hari ini, terutama bagi penyelenggara-penyelenggara pendidikan. Nah, apakah pandemi ini harus membuat kita menjadi diam? Apakah pandemi ini harus membuat kita tidak melakukan apa-apa? Apakah pandemi ini akan menjadi alasan bagi kita untuk malas melakukan apapun, bahkan untuk hal-hal yang baik sekalipun? Nah, bagaimana caranya untuk tetap merasa berbahagia dengan kondisi ini, berdamai dengan keadaan, dan tetap melakukan banyak-banyak hal yang bisa banyak orang mengambil kebaikan dari apa yang kita lakukan. Jadi apa yang harus kita pikirkan adalah pandemi bukan berarti tidak melakukan apapun. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang jelas, bagaimana sih tetap melakukan banyak hal baik di masa pandemi ini, marilah kita bersama-sama nanti mengikuti kegiatan ini, yaitu materi dari layanan dukungan psikososial Muhammadiyah COVID Command Center, pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan nanti untuk kegiatan ini masing-masing dari para narasumber akan menyampaikan materi maksimal 20 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan acara diskusi ini atau acara webinar ini nanti insya Allah akan berakhir tepat di pukul 15.00. Oke. Nah, berikutnya untuk yang pertama kita akan dengarkan bersama bagaimana sih agar kita tetap masih punya banyak hal yang dilakukan di masa pandemi ini. Ingat, pandemi bukan berarti tidak melakukan apapun, tapi tetap harus taat pada protokol kesehatan. Nah, kita sambut bersama. Ini saya panggil apa ya? Mbak, Ibu, Mbak kayaknya atau Kakak, Mbak Viva Dharma Putri, psikologi dan magister psikologi. Kami persilakan. Atau saya sapa dulu, sudah bergabung Mbak Viva Dharma Putri? Halo. Sudah bergabung. Alhamdulillah sudah bergabung. Selamat siang Mbak Viva. Selamat siang Ibu. Mudah-mudahan saya panggilnya apa ini, Mbak atau gimana? Mbak nggak apa-apa. Oh, Mbak. Kelahirannya tahun 89 G? Iya, Mbak, 89 Ibu. Wow, masih muda sekali, luar biasa sudah magister psikologi. Ini dari Pontianak G? Iya Ibu, dari Pontianak, alhamdulillah. Berkat jauh-jauh dari Pontianak. Hikmahnya dari pandemi saya bisa jalan-jalan ke Gresik ini. Jalan-jalan secara virtual, gitu? Iya betul. Oke, jalan-jalan secara virtual. Monggo Mbak disampaikan gimana caranya kita masih tetap bisa eksis dalam hal baik di masa pandemi ini. Intinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum BDL tadi, bahwa ada banyak hal yang harus kita jaga di masa pandemi ini, terutama adalah menjaga kesehatan mental dengan terus berpikiran positif. Oke, monggo Mbak Viva Dharma Putri. Monggo untuk 20 menit ke depan. Oke. Terima kasih Ibu Nurul Wahia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada
MCC PP Muhammadiyah dan terutama dari PDM Gresik yang sudah mengundang saya ke acara webinar ini dan seluruh penyelenggara untuk webinar dukungan sosial untuk guru-guru di dalam perguruan Muhammadiyah dan semua pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih juga atas apresiasi teman-teman aja ini apa ya Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam webinar ini. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas karena kebetulan lagi tidak di rumah gitu, jadi saya sempatkan untuk berhenti. Gimana caranya harus tetap jalan ini webinar karena sudah diamanahkan seperti itu. Alhamdulillah ternyata suaranya jelas. Oke, ini mungkin saya akan close videonya, akan ditayangkan biar apa namanya sinyalnya bagus gitu. Ini saya yang share screen atau gimana Ibu? Oke, sudah di share screen. Nah, ya terima kasih. Tema yang saya angkat untuk Bapak dan Ibu ini berdamai dengan keadaan. Karena dalam situasi sekarang kita nggak bisa istilahnya melawan atau menentang keadaan. Yang ada adalah kita bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan keadaan, menyesuaikan diri dengan pandemi, dan ternyata alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ya, 1 tahun kurang 3 bulan mungkin kita bisa menghadapi situasi yang tidak menyenangkan seperti ini. Oke, next. Nah, bisa dilanjutkan? Next. Nah, setiap istilahnya kehidupan vs masalah. Nah, setiap orang pasti punya masalah, mau besar, mau kecil, mau ringan ataupun mau berat, itu pasti mempunyai masalahnya. Bahkan dari sejak kita lahir pun kita sudah punya masalah. Hanya mungkin anak-anak kan berbeda tuh permasalahannya dengan kita yang sudah dewasa. Anak-anak masalahnya paling nggak bisa megang sendok, nggak bisa ngikat tali sepatu. Itu permasalahan anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, nah permasalahan kan tambah berat. Dan kita pun akhirnya belajar untuk menyesuaikan dengan masalah tersebut. Dan akhirnya yang kita pahami bahwa kita hidup berdampingan dengan masalah. Yang membedakan adalah bagaimana kita berdamai dan istilahnya negosiasi dengan masalah tersebut. Apalagi dengan penyebaran virus COVID-19 ini kan COVID-19 ini kan sudah rata ya ke seluruh Indonesia, dan dampaknya itu juga nggak hanya dari kalangan atas, bahkan kalangan bawah pun terkena dampaknya seperti itu. Selanjutnya, apa aja sih dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan psikososial terutama pada guru dan siswa? Karena selain perekonomian, pendidikan pun terkena dampak yang paling besar terhadap pandemi ini. Kita yang awalnya sudah terbiasa dengan tatap muka, tiba-tiba diharuskan tatap secara virtual, menggunakan pembelajaran jarak jauh, menggunakan gadget dan sebagainya. Berbeda dengan mungkin di luar negeri, di negara maju, mereka sudah terbiasa menggunakan virtual seperti ini, dan mungkin penyesuaiannya tidak seberat kita yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama itu pasti siswa kesulitan mengakses pembelajaran jarak jauh dan berdampak pada penurunan performa akademik. Nah, kesulitan ini bukan hanya yang di pedalaman, maksudnya yang di kampung atau apa itu, bahkan di kota sendiri, terutama di Pontianak lah, kalau sudah hujan deras, itu wassalam deh sinyalnya seperti itu. Sinyalnya putus-putus ya? Aduh, saya gimana nih ngomongnya? Oke, mudah-mudahan terdengar baik ya. Saya akan agak pelankan ngomongnya. Nah, jadi sinyal jaringan ini pun akhirnya membuat kita kesulitan untuk istilahnya kita nggak bisa untuk mengubah sinyal ini. Yang
bahkan ada mahasiswa saya itu sampai dia naik ke bukit, Ibu, untuk mendapatkan sinyal kayak gitu. Karena saya sendiri juga pengajar di universitas, dan mereka tuh sampai, Ibu, di sini mati lampu, tidak ada jaringan, sampai SMS saya kayak gitu loh. Kalau SMS ada, Bu, kalau WA nggak bisa katanya, berjam-jam, bahkan belasan jam kayak gitu. Jadi ya akhirnya mereka untuk pembelajaran mereka sulit gitu, apalagi itu kuliah ya, Bu, apalagi anak-anak TK, PAUD, SD yang saya rasa itu tingkatan pemahaman mereka itu jauh lebih sulit daripada teman-teman yang mahasiswa seperti itu. Mereka yang harus dibimbing, diayomi, dan mereka belum mampu untuk berpikir secara abstrak. Kalau mahasiswa ini kan kasih tugas ini mereka sudah paham. Tapi kalau anak-anak ya levelan TK ataupun SD itu kan masih yang benar-benar sangat membutuhkan bimbingan seperti itu. Jadi dampak dari ini tentu mengaksesnya sulit, akhirnya berdampak pada penurunan performa akademik si anak seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga nih, bukan hanya siswa, bahkan guru, dosen, ibu, bapaknya pun mengalami tekanan sosial emosional. Hampir semuanya mengalami tekanan sosial emosional yang frustrasi karena biasanya bertemu dengan orang lain, akhirnya hanya bertemu ngelihat komputer atau laptop. Bahkan anak-anak yang baru masuk SD kelas 1 itu pun mereka nggak kerasa ini sekolah nggak sih gitu. Kok teman-teman SD saya sebenarnya siapa gitu. Karena harusnya mereka hahihi dengan teman baru kelas 1 SD ya, lagi senang-senangnya ketemu teman, tiba-tiba harus bertemu dengan dilewat dari layar handphone. Yang harusnya mereka dibimbing sama guru-guru ini nulis A bagaimana, nulis huruf 1 bagaimana. Ini tidak ada yang membimbing, apalagi kalau di rumahnya dia punya banyak adik kakak seperti itu. Sehingga tentu tekanan sosial emosional ini sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menerima pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga ternyata dari dinas PTPA, tingkat kekerasan itu meningkat selama pandemi COVID ini, baik dari suami ke istri atau orang tua ke anak seperti itu. Dan bahkan ada berita itu siswa sampai sampai bunuh diri karena terlalu frustrasi dengan sekolah PJJ ini gitu loh. Tekanan sosial emosionalnya itu terlalu tinggi. Nah, kekerasan verbal, kekerasan fisik itu sudah kayaknya sudah terbiasa terjadi di masyarakat, bertambah berat lagi setelah pandemi ini gitu loh. Mulailah si ibunya, kok ini bodoh banget gini wae raiso, nah kayak gitu kan. Keluar itu kalimat-kalimat labeling yang tidak baik bagi anak-anak kayak gitu. Dan labeling seperti itu ternyata malah menurunkan performa mereka, menurunkan motivasi seperti itu. Ya, memang kita maklumkan orang tua memang tidak bisa dipersalahkan juga. Mereka juga sebenarnya butuh konseling seperti itu. Bahkan konseling orang tua itu agak meningkat di masa pandemi ini karena mereka juga burn out kayak gitu. Iya, suaranya Pak Rau ini gimana ya? Saya terkendala sinyal di sini. Mudah-mudahan bisa tersampaikan lah apa yang diinginkan gitu. Nah, jadi belum lagi orang tua yang termakan hoax kan, dan harus bekerja menopang ekonomi keluarga kayak gitu. Dan banyak banget yang ditimpa ini akhirnya memunculkan kejenuhan itu ditampilkan dengan melakukan kekerasan pada anak, baik secara fisik ataupun verbal, karena itu sebenarnya kompensasi dari perasaan jenuh dan
burnout dari orang tua itu dilimpahkan ke anak. Lah anak melimpahkan ke siapa? Biasanya ke mainannya atau ke bonekanya atau malah dia melakukan kekerasan kepada adiknya gitu. Jadi istilahnya itu kayak lingkaran setan tiada henti itu loh Bu, muter aja terus kayak gitu. Oke, terakhir, next. Nah, siswa berisiko menderita penyakit infeksi karena tidak terjamin sanitasinya, airnya, kebersihan dan lain-lain. Bisa jadi malah bangun tidur harus belajar dia tidak mandi apa segala macam, nggak mandi seharian apa kayak gitu kan. Orang tua terlalu sibuk dengan mencari pekerjaan juga karena pandemi ini pun banyak yang kena PHK seperti itu. Begitu, jadi ada 4, sebenarnya banyak dampaknya, tapi secara garis besar 4 inilah dampak yang dirasakan bagi siswa seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, lalu bagaimana dengan guru? Tentu guru pasti mengalami dong banyak sekali dampak seperti itu. Pertama, next, oke. Gue kebingungan menjalankan perannya melakukan PJJ. Contoh gampang kayak tadi, anak kelas 1 harusnya dibimbing ini menulis, tapi gimana caranya guru mau membimbing menulisnya seperti itu? Tidak bisa memegang si anaknya kan? Atau guru olahraga memperagakan sesuatu terus anaknya mengikuti, tapi karena virtual seperti apa untuk memperbaiki gerakannya, atau misalnya ibu bapak guru yang sudah senior agak-agak gaptek melakukan Zoom atau Google Meet atau sebagainya, itu juga kendala dalam menjalankan perannya sebagai seorang pendidik dalam pembelajaran jarak jauh kayak gitu. Dan yang kedua selanjutnya, nah kesulitan ekonomi ini juga berkaitan dengan teman-teman honorer, dan bisa jadi beberapa dari antaranya itu ada pemutusan kontrak, dan itu kan sangat merugikan baik dari si gurunya tersebut maupun dari sekolahnya, karena kesulitan ekonomi ini hampir semua orang merasakan pada saat pandemi ini seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, lalu dampaknya apa sih gitu, dan mungkin ini dirasakan bagi semua orang, baik si siswa, gurunya maupun orang tuanya. Next. Yang pertama fisik. Fisik ini berkaitan dengan kepala pusing, tegang, ya kan? Terus ada perasaan mual, jantung berdebar tanpa tahu penyebabnya, keringat dingin, kesulitan tidur. Nah, ini bagi anak-anak mudah mengompol dan mimpi buruk. Secara tidak langsung, kita tuh kadang-kadang, saya nggak stres kok, saya bisa kok menangani masalah, tapi ternyata badan nggak pernah bohong. Ya kan, tiba-tiba nih kepala pusing aja padahal udah makan paracetamol gitu, tapi belum juga hilang. Atau habis bangun tidur kok rasanya lemas, perasaan udah tidur udah sampai 10 jam kayak gitu. Nah, sebenarnya hal yang tadi itu adalah tanda stres dari fisik kita gitu. Kadang lagi nggak ngapa-ngapain jantung berdebar kencang. Sebenarnya itu tanda-tanda yang seharusnya ada apa nih dengan badan saya, ada apa nih dengan psikis saya seperti itu. Dan mungkin sebagian besar ibu-ibu bapak-bapak mengalami lah tegang otot, kepala pusing, mual, jantung berdebar tanpa tahu apa sebabnya, kesulitan tidur karena terlalu banyak yang dipikirkan nih, aduh anak-anak sekolahnya seperti apa, materinya nanti gimana, dan sebagainya seperti itu. Dan untuk anak-anak, kebiasaan mengompol ini bisa kembali lagi, bisa muncul lagi karena itu tadi tekanan emosional yang terlalu berat itu sampai terbawa ke mimpi buruknya, dan dikeluarkan kompensasinya itu dengan mengompol kayak gitu. Jadi Allah tuh sudah memperlihatkan tanda-tandanya, tinggal kita manusia ini sadar nggak sih itu tanda-tandanya seperti itu. Oke, selanjutnya.
Nah, kognitif. Nah, ini juga nih. Muncul pikiran-pikiran negatif. Itu secara otomatis udah tuh muncul. Lalu mudah bingung. Konsentrasi menurun, bentar-bentar bengong. Dan mudah lupa. Tadi kuncinya taruh di mana ya? Atau tadi saya sudah bentar-bentar mudah lupa. Lalu yang agak ekstrem adalah sudah mulai berpikir tidak rasional. Nanti kalau saya begini bakal mati nggak ya? Nanti kayak gini saya bakal begini nggak ya gitu. Mulai pikiran-pikiran tidak rasional itu muncul ke dalam pikiran kita dan akhirnya sulit untuk mengambil keputusan. Mau sekolahnya seperti apa nih? Mau menampilkan seperti apa nih? Itu udah bingung, atau perkara mau makan apa aja sudah tidak mampu lagi untuk memutuskan sesuatu karena si kognitif ini tadi sudah tertutup karena terlalu banyak beban yang dipikul oleh individu tersebut. Kemudian selanjutnya aspek emosi. Nah, ini pasti dialami oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Perasaan khawatir, cemas, takut, marah, kecewa, dan lainnya itu muncul secara secara otomatis pada saat kita dalam tekanan stres yang dirasa terlalu berat. Kadang-kadang orang mengabaikan stres itu, menganggap kita baik-baik aja gitu, padahal ternyata I'm not okay gitu. Dan saya membutuhkan pertolongan. Dan sebenarnya tidak ada masalah kok untuk datang ke psikolog, karena datang ke psikolog itu bukan berarti kita gila. Datang ke psikolog bukan berarti kita punya gangguan kejiwaan, tidak. Tapi kita datang ke psikolog untuk istilahnya benahin mesin kita yang sudah error ini gitu loh. Karena kalau tidak dibetulkan tentu akan parahnya ya bisa mengalami gangguan jiwa gitu. Jadi sebelum terlambat ya kenapa tidak kita mengeluarkan sampah yang ada di dalam diri kita kepada psikolog. Nah itu istilah mudahnya seperti itu. Jadi kadang-kadang bahkan sudah sampai ke tahap mati rasa individu tersebut karena dampak dari emosinya terlalu berat. Oke, selanjutnya. Nah, sosial, mudah curiga, ini bahasa kerennya paranoid. Ada perundungan, kita istilah perundungan ini bullying anak yang tidak bisa tidak bisa ikut atau handphonenya tidak bagus, apa segala macam bisa terjadi di dalam di dalam sosial. Muncul stigma negatif, menarik diri dari lingkungan karena udah merasa pikiran negatif terlalu penuh. Lalu meningkat, nah ini yang sering terjadi nih, meningkatnya konflik dengan anggota keluarga atau teman karena sering ketemu, yang biasanya ketemunya cuma 8 jam sekali, ini tiba-tiba 1 kali 24 jam ketemu terus nih gitu kan. Biasanya ada jeda untuk ketemu, ini tiap hari ketemu terus nih gitu. Makanya meningkatlah si kasus kekerasan dalam rumah tangga ini karena ya itu tadi efek dari dampak sosial sehingga meningkatnya konflik dengan anggota keluarga atau teman atau dengan teman tetangga nih. Wis rasan kanan kiri kayak gitu kan, mulai nih aduh si anak ini kok kayak gini, misalnya tetangganya punya wifi terus dicuri oleh orang lain. Nah itu jadi konflik juga, padahal sebenarnya kayak gitu tuh masih bisa diatasi. Karena saya pernah baca di mana gitu. Jadi satu RT itu urunan buat bayar wifi dan digunakan untuk si anak-anak sekolah yang di dalam RT itu di balai desa apa gitu. Jadi setelah belajar baru dimatiin wifi-nya. Pada saat sekolah dihidupin lagi wifi-nya. Dan itu urunan semua RT untuk mengurangi konflik ini tadi seperti itu. Karena konflik sosial ini pun pasti berdampak dari pandemi ini kayak gitu. Kemudian selanjutnya dari segi spiritual, mulailah ada penghayatan dan pemaknaan iman. Misalnya kita kan meyakini bahwa Allah memberikan masalah itu pasti disertai dengan solusi ya kan, dan Allah tidak akan
memberi cobaan melewati batas kemampuan hambanya. Dan Allah juga bilang dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 sampai 13 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mengubahnya. Sehingga kita yang harus mengubah ini dalam arti kita berdamai dengan masalah ini nih. Kita mencoba untuk bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Lalu mungkin pola ibadah yang berubah. Nah ini ada sebaliknya orang yang makin tambah kuat ibadahnya, tapi ada juga malah yang merasa kok aku seperti ini nih, kok Allah tidak adil, kok Allah apa kayak gitu. Jadi muncullah pola ibadah yang berubah seperti itu. Nah selanjutnya, oke, sebelum masuk dukungan sosial, sebenarnya reaksi-reaksi yang di atas itu sebenarnya banyak sekali terjadi dan ditemui oleh masyarakat dari segala jenjang usia dan latar belakang suku, agama, sosial, dan ekonomi. Dan setiap orang itu memiliki reaksi yang berbeda satu sama lain. Jadi dan sangat amat wajar muncul dalam situasi krisis gitu. Dan pada situasi krisis, otak manusia itu memproses situasi krisis sebagai bentuk ancaman. Yang naluriah, yang secara naluriah orang itu akan menghindari atau malah menghadapi. Kayak gitu. Jadi ada dua pilihan nih. Masalah itu kita hadapi atau kita hindari seperti itu. Dan di masa pandemi pun wajar sekali apabila guru dan siswa menampilkan beberapa perilaku yang di atas. Namun akan menjadi masalah. Akan jadi masalah jika kita reaksi-reaksi yang tadi di atas itu tidak dikelola dan dibiarkan mengganggu kesejahteraan psikososial kayak gitu. Nah, beranjak apa itu dukungan sosial, dukungan psikososial? Nah, dalam kata psikososial ada dua konsep utama, psiko dan sosial. Psiko itu dalam secara arti keadaan pikiran jiwa seseorang yang mencakup segala aspek seperti perasaan, pemikiran, keyakinan, kepercayaan, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki. Sedangkan sosial itu hubungan seseorang dengan orang lain atau lingkungannya. Nah, psikososial sendiri itu kalau digabung menjadi satu itu mencakup interaksi hubungan individu dengan orang lain, termasuklah sikap dan nilai sosial yang dimiliki seperti itu. Jadi psikososial itu sebenarnya hubungan kita, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, dengan lingkungan kita, dengan komunitas kita. Dalam hal ini kita berdamai dengan lingkungan sekitar yang sedang diuji dengan Allah dengan pandemi ini gitu. Selanjutnya, halo, jadi Mbak, waktunya kurang 5 menit lagi. Oke, kalau ini saya skip aja boleh? Oke, nanti kita terima kasih. Jawab. Nah, ini ada terima kasih Ibu. Ini ada beberapa tujuan dukungan sosial. Silakan di next. Yang pertama meminimalisir dampak fisik, psikis, dan sosial. Kemudian yang kedua mendorong kesejahteraan individu dan masyarakat. Artinya kesejahteraan secara psikis. Kemudian mendorong kemampuan individu untuk dapat beradaptasi secara positif. Jadi adaptasi secara positif ini tadi fungsi dari psikososial. Kemudian next saja, nggak apa-apa, tinggal 2 lagi nih. Menumbuhkan kemampuan individu untuk bertahan. Nah, ini yang harus digarisbawahi, kita harus mampu untuk bertahan. Dan yang terakhir, memulihkan terciptanya relasi yang positif di masyarakat. Sehingga ada timbal balik baik dari kita secara individu dan kita ke masyarakat seperti itu. Next.
Nah, ini piramida intervensinya. Jadi, yang pertama sekali adalah pemenuhan kebutuhan dasar serta rasa aman. Untuk guru dan siswa itu yang sebagian terkena bencana. Kemudian memperkuat nih, naik lagi memperkuat hubungan komunitas. Kemudian layanan terfokus pada spesialis, dan terakhir baru layanan spesialis untuk gangguan psikologis yang berat kayak gitu, bahkan yang harus dilakukan oleh psikolog dan perawat jiwa dan psikiater seperti itu. Di tingkat yang pertama itu masih bisa untuk masyarakat, lalu relawan dan kelompok individu seperti itu. Selanjutnya, nah siapa saja yang butuh dukungan sosial, psikososial? Yang pertama, next, guru itu pasti, karena guru inilah yang menjadi istilahnya tombak untuk di pendidikan seperti itu. Kemudian siswa, ya karena mereka lah yang istilahnya korban utama dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Kemudian orang tua ini yang di rumah 24 jam dengan si anak yang mungkin udah jenuh juga nih dengan situasi seperti ini. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang terdampak langsung oleh pandemi kayak gitu. Kemudian next. Nah, contoh kegiatan dengan dukungan psikososial guru dengan siswa itu ada beberapa macam. Next. Nah, ini mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Jadi mendengarkan, terus kita mengedukasi rutinitasnya secara rutinitas daring, rekreasional, senyum bersama, lalu merujuk ke psikolog dan psikiater untuk mendapatkan layanan profesional. Next. Nah, ada beberapa teknik untuk anak. Yang pertama itu pengenalan emosi. Next. Langsung aja, ini ada 3 kok. Di next aja. Nah, ventilasi emosi ini, kelewat. Ventilasi emosi ini mengenalkan emosi marah itu seperti apa, senang seperti apa, kecewa seperti apa, sedih seperti apa, sehingga dia mampu nih. Kalau misalnya aku tuh capek loh Ma, aku tuh sedih loh Ma, kayak gitu. Sehingga dia paham untuk emosinya seperti apa. Lalu psikoedukasi emosi. Nah, psikoedukasi emosi ini kita mengetahui kalau kamu marah, tidak membanting-banting barang Nak, tidak mukul-mukul Nak, seperti itu. Jadi diberikan edukasi emosi dan bagaimana cara mereka melampiaskannya. Dan yang terakhir, stabilisasi emosi itu dengan relaksasi. Kalau misalnya situasinya cukup dan waktunya cukup, mudah-mudahan bisa saya berikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana cara relaksasi dan relaksasi zikir seperti itu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Siap. Nah, seperti itu nih teknik yang bisa digunakan untuk anak maupun guru-guru dan orang tua seperti itu. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Ini juga di luar kuasa saya, harus di rumah ini, tapi ternyata harus keluar dan mau nggak mau gue dan cari tempat yang dimana bisa kira-kira melakukan webinar kayak gitu. Mohon maaf ya Bu kalau kurang-kurangnya. Salah kata. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Viva Dharma Putri atas paparannya yang luar biasa. Sesaat ketika kita melihat slide tadi ya tentang tanda-tanda stres, tiba-tiba saya melihat diri saya. Terus saya melihat ternyata tanda-tanda itu kayaknya ada di diri saya sendiri deh. Berarti saya kayak stres juga. Gitu. Jadi kebanyakan dari Bapak Ibu guru banyak yang juga mengalami apa yang disebut technostres ya. Jadi stres yang diakibatkan karena ketidakmampuan sebagian besar dari kita, Bapak Ibu guru, baik Bapak Ibu guru, baik siswa, baik orang tua, yang memang tidak mampu untuk mengaplikasikan teknologi yang ini. Karena mau tidak mau, teknologi ini tiba-tiba harus kita mainkan, harus kita apply-kan, padahal sebenarnya tidak ada pelatihan tentang itu, ya, Bu. Jadi banyak di antara kita yang Bapak Ibu guru yang mengalami technostres, stres yang dikarenakan karena teknologi yang harus kita aplikasikan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi tadi ketika kita melihat tanda-tanda dari orang-orang stres, saya sepertinya harus melihat ke diri saya sendiri dan kayaknya tanda-tanda itu ada di saya semua.
Ada pusing, ada mual, ada tegang, ada tidak. Waduh, ternyata Bapak Ibu guru, moga tetap semangat ya. Jadi kita akan berdamai dengan rasa stres ini. Oke, untuk pemateri berikutnya, semoga dan saya yakin tidak kalah serunya juga. Dipersilakan kepada Bapak Khojali Rasid Afandi, Sarjana Psikologi MA. Monggo. Sudah bergabung? Oh, sudah. Sampun, Bu. Ya, dari Bapak. tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan siang ini tidak menjadikan kita lebih ngantuk lagi nantinya ya. Yes, ya. Mudah-mudahan materi tadi sudah luar biasa materi yang disampaikan oleh Mbak Viva saya rasa, dan itu sebenarnya sudah mencakup semuanya, itu psikologis semuanya saya rasa. Saya hanya menambahkan sedikit saja, Ibu, nanti insya Allah. Siap. Slide saya boleh nge-share atau di-share dari sana kira-kira? Di-share-kan gitu? Oke, boleh. Kalau saya share, saya share. Oke. Sebentar lagi. Oke, siap. Nah. Oke, langsung saja. Ke klik lagi, Mas. Oke, Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada MCC Pusat, kepada PDM Gresik, dan kepada penyelenggara yang sudah rela ya siang-siang begini sudah mengadakan dan mengundang banyak partisipan yang di Gresik. Kebetulan rumah saya di Sidoarjo, Ibu. Jadi sebenarnya dekat sekali gitu ya dengan Gresik. Namun karena pandemi ya kita lakukan dengan model online seperti ini. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Viva tadi, bahwa memang banyak hal yang terjadi dalam diri seseorang ketika mengalami pandemi COVID seperti ini. Banyak hal, ya. Ada kalanya orang itu semua pasti, gitu ya. Semua ketika kondisi COVID ini, semua akan merasa tidak nyaman, itu pasti. Semua tidak nyaman. Mulai dari awal ketika pertama kali kita mendengar informasi tentang COVID, langsung rasanya itu dedek semua, betul enggak, Bapak Ibu? Pasti. Sampai sekarang pun ketika kita mendengar informasi mengenai penambahan jumlah, kemudian terjadi penurunan dan penambahan lagi begitu ya, itu rasanya juga makser begitu ceritanya. Dan itu sebenarnya hal yang wajar sebenarnya yang terjadi pada dalam diri manusia begitu ya. Nah, bisa jadi yang kita pikirkan itu ketika kita dalam kondisi seperti ini, apalagi belajar online begitu ya, terutama anak-anak begitu, saya amati bahwa banyak anak-anak itu yang merasa terbatasi, merasa bosan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbak Viva tadi. Memang akibat dari belajar online, mereka nggak ketemu teman. Seharusnya mereka itu kan masanya masa ketemu teman, tetapi mereka nggak ketemu teman. Kemudian harusnya ibu guru itu bisa berinteraksi dengan bapak ibu guru, bisa berinteraksi dengan siswa, tetapi memang nggak bisa berinteraksi secara online, secara offline begitu ya, hanya bisa secara offline yang bisa hanya bertanya tentang kabarnya, kemudian say hello, dan hanya seperti itu aja. Dan mungkin bisa jadi ada banyak dari kita yang menggunakan masker ini kok nggak nyaman sekali ya, sumpek rasanya begitu, sampai mungkin harus jaga jarak. Mungkin yang remaja yang SMP barangkali, terutama karena di Sidoarjo pun kasus COVID remaja itu banyak sekali ternyata. Ketika saya komunikasi dengan Dinkes Sidoarjo, itu pun saya melihat data, ternyata yang paling banyak setelah lansia itu adalah mereka anak-anak remaja. Itu banyak sekali. Mereka OTG, kebanyakan OTG, mereka nggak paham, nggak sadar begitu ya. Mereka malas memakai yang namanya memakai masker, kemudian jaga jarak gitu. Itu yang mungkin kita pikirkan ketika kita mengalami pandemi COVID ini. Klik, Mas. Klik. Oke. Namun mungkin di antara kita ada yang berpikir seperti ini. Kondisi saat ini sangat tidak nyaman bagi saya. Namun aku ikhlas menerima kondisi ini, dan mungkin inilah kondisi yang membuatku lebih bisa introspeksi diri dan mengembangkan potensiku. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ada juga mungkin yang berpikir seperti ini. Memakai masker memang nggak nyaman. Namun aku ikhlas memakainya untuk keselamatan diri dan orang-orang di sekitarku. Dan mungkin bisa jadi ada yang berpikir seperti ini, siswa-siswa itu. Belajar online terus memang membosankan, namun aku menerima kondisi ini untuk kebaikanku dan aku jadi lebih banyak mengeksplor potensiku dalam belajar mandiri. Bahkan mungkin guru-guru bahkan seperti ini berpikirnya juga,
belajar online ini memang menyulitkan. Harus pandai mengakses informasi, harus pandai menggunakan teknologi begitu ya. Memang sangat sulit. Tapi ketika ini kita berpikir bahwa ini untuk kebaikanku, ini akan lebih baik bagi kita. Dan bisa jadi, gitu, banyak pengetahuan yang ku dapat, anak-anak bisa belajar kayak gini, banyak pengetahuan yang saat belajar online karena aku lebih leluasa untuk mencari sumber-sumber di internet mengenai materi yang belum aku kuasai. Klik lagi. Oke. Kenapa ada perbedaan pola pikir yang tadinya itu merasa tertekan, merasa nggak nyaman, kemudian merasa prestasinya turun dan sebagainya itu. Kemudian satu sisi itu ada yang lebih rileks, tidak terbebani. Meskipun dalam kondisi COVID, meskipun mereka belajar online, meskipun guru itu harus membuat materi secara online, banyak tugas yang harus dikerjakan, tetapi mereka tetap bisa berkonsentrasi. Kenapa? Padahal Bapak Ibu, yang menjadi persoalan ini adalah ketika kita berpikiran bahwa kondisi ini nggak nyaman, kondisi ini sangat memuakkan, kondisi ini sangat membosankan begitu, itu ternyata berdampak pada imun tubuh kita, menjadi lemah, menjadi sering sakit dan seterusnya. Maka tadi disampaikan oleh Dr. Taufikumul Ahmad bahwa harus bahagia nih, kita harus bahagia. Apapun kondisinya kita harus bahagia. Artinya bahagia itu bukan guyang-guyu kemudian cengengesan, enggak. Tetapi itu pola pikir. Nah, orang-orang yang merasa dirinya lebih rileks, tidak terbebani. Stres boleh Bapak Ibu. Wajar, stres itu wajar. Orang enggak stres itu malah berbahaya. Gitu ya. Orang enggak pernah merasa stres itu malah berbahaya. Kenapa? Karena stres itu tanda tubuh kita, istilahnya bel ya, sinyal. Hati-hati kan gitu ceritanya. Tetapi kalau stresnya terlalu tinggi itu juga berbahaya. Jadi yang sedang-sedang saja. Gitu ya, sedang-sedang saja. Istilahnya kalau bagi di Muhammadiyah itu pertengahan wasaton gitu ya, pertengahan begitu. Nah, ketika kita merasa diri kita lebih rileks, kemudian kita itu merasa santai belajar, maka dampaknya apa Ibu, Bapak Ibu? Imun tubuh menjadi lebih stabil dan tidak mudah terserang sakit. Inilah yang menjadi sebenarnya ketika panjenengan itu mengajarkan kepada anak-anak atau memberikan pelajaran secara online kepada anak-anak, saran saya supaya mereka tidak tertekan begitu ya. Artinya saya melihat bahwa memang saya pun punya anak, kemudian saya melihat ketika dia ini targetnya tinggi sekali, banyak sekali target di rumah, kemudian apalagi orang tuanya. Kenapa? Karena penelitian saya itu mengatakan bahwa hampir 50% ibu-ibu, saya penelitian tentang ibu-ibu nggih. Mudah-mudahan di sini juga banyak ibu-ibu guru juga. Hampir 50% ibu-ibu ketika menjalani daring begitu ya. Dari 130-an orang, 50% itu mengalami stres, terutama stres kognitif. Stres kognitif itu kurang bisa konsentrasi, kemudian berpikiran negatif dan seterusnya, itu adalah stres kognitif. Dan itu banyak terjadi gitu ya. Ketika seorang ibu itu atau tekanan yang diberikan oleh sekolah itu sangat tinggi kepada siswa, kemudian tidak ada saling menyapa, guru nggak pernah menyapa, katakanlah tiba-tiba langsung silakan tugasnya dikerjakan ya, silakan langsung tugasnya diselesaikan ya dengan target tertentu gitu, itu membuat siswa menjadi lebih stres Bapak Ibu. Gimana? Coba target yang menjadi beban mereka di awal ketika ketemu, tetapi sapa mereka, kemudian tanyakan kabar yang menyenangkan bagi mereka, aktivitas yang menyenangkan bagi mereka di pagi hari itu. Kenapa? Ketika seorang siswa itu sudah merasa nyaman di dalam mengikuti sebuah pembelajaran begitu ya, maka kemudian ini akan menjadi semangat bagi siswa itu sendiri. Coba bayangkan kalau tiba-tiba siswa itu, panjenengan kita saja gitu ya, tiba-tiba pagi-pagi ditanyai di WA gitu, kita buka WA, ditanyai, gimana progres kerjanya, bagaimana sudah buat materi pembelajaran belum? Oh ngeluh nih Kak, minta ampun itu ceritanya. Ya Allah. Itu buat stres. Bagaimana? Ya caranya adalah kita mencoba untuk merubah pola pikir yang tadinya itu berpikiran negatif menjadi lebih positif. Dan itu baik. Klik coba, Mas. Next. Nah,
Ini strengthen your positive belief. Hati-hati dengan pikiran dan perasaan Anda. Menurut ilmu psikologi bahwa ternyata yang namanya perilaku manusia, okay, semua perilaku manusia itu berawal dari pola pikirnya. Kenapa? Karena pertama itu permasalahan, kemudian masuk ke dalam pola pikir, bagaimana permasalahan itu dipersepsi oleh seseorang, gitu ya. Ketika persepsi yang dipersepsikan oleh seorang atas sebuah masalah itu adalah membebani bagi dirinya, maka emosi yang muncul adalah emosi negatif. Tapi jika sebuah permasalahan, pastikan semua punya masalah nih yang diceritakan oleh Mbak Viva tadi. Ketika seorang itu punya permasalahan, kemudian permasalahan ini dipersepsi positif, artinya dipersepsi diambil hikmah dari sebuah permasalahan tersebut, kemudian dia lebih banyak berpikir positif tentang masalah tersebut, maka yang terjadi adalah emosi yang muncul itu adalah emosi positif. Emosi bahagia, emosi tenang, emosi tentram, dan seterusnya. Tetapi ketika dipersepsi sebagai masalah ini sebagai dipersepsi hal yang negatif, maka emosi yang muncul adalah emosi negatif pula, perasaan marah, perasaan mangkel, perasaan berbagai macam hal yang negatif yang kita rasakan. Ketika emosi itu muncul, Bapak Ibu, ketika sebuah emosi itu muncul, katakanlah negatif begitu ya, yang terjadi apa itu akan mempengaruhi perilaku kita sebagai seorang. Bayangkan gini saja, Bapak Ibu, simpel saja. Saya kalau materi ini mungkin bisa di-share nanti, bisa dibaca aja, tetapi keterangannya yang penting gitu. Pagi-pagi panjenengan bangun tidur begitu ya. Kemudian setelah membuka mata, kemudian panjenengan ngaca gitu. Kemudian panjenengan ngomong kayak gini dalam diri panjenengan. Anda langsung pikir gini, waduh tugasku guru mari rek, tugas saya kok belum selesai nih. Kemudian Anda berpikir gini, ini tugas lagi. Lihat cermin sambil ngomong kayak gitu. Coba nanti rasakan dalam 1 hari full itu emosi apa yang Anda rasakan. Emosi negatif itu akan muncul terus-menerus. Kalau seandainya panjenengan pagi hari, kemudian makanya di Islam itu ketika bangun pagi kan diminta untuk berdoa, ya. Pripun berdoanya masih ingat Bapak Ibu? Mudah-mudahan ingat ya. Biasanya kalau ditanya memang lupa, tetapi kalau setelah bangun tidur itu ingat. Dan itu doa itu adalah satu kata-kata yang positif. Kita diminta oleh Allah, ya, kita diperintah oleh Allah untuk berdoa supaya apa? Dan berdoa itu adalah doa harapan yang positif. Sehingga apa? Ketika harapan kita positif, keyakinan kita menjadi positif begitu, yang terjadi adalah kemudian kita mengaca gitu ya, kemudian kita senyum, Bismillahirrahmanirrahim, saya mampu menyelesaikan tugas ini dan insya Allah saya bisa menyelesaikannya. Dan ini membuat saya lebih bangga lagi. Ketika kata-kata itu diucapkan, ketika pola pikir itu yang diucapkan pertama kali dan Anda ngaca gitu ya, insya Allah dalam keseharian itu akan lebih lancar, lebih nyaman begitu. Ya sama halnya ketika pagi-pagi mendung gitu rasanya nggak nyaman. Seharian itu kok rasanya nggak nyaman ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya pola pikir kita yang mempengaruhi diri kita dan itu mempengaruhi emosi kita. Akhirnya perilaku kita apa? Kalau mendung itu malas, inginnya leye-leye, betul tidak? Begitu pula yang dirasakan oleh siswa-siswa panjenengan Bapak Ibu. Begitulah yang dirasakan oleh siswa panjenengan Bapak Ibu. Itu yang menjadi persoalan terpenting di dalam kita mengelola, istilahnya memberikan dukungan sosial kepada siswa-siswa. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Viva bahwa guru itu bisa memberikan dukungan sosial kok, psikososial bisa kok. Tetapi levelnya level 2 kalau nggak salah level 2 gitu ya. Bisa. Kenapa? Ya dengan cara seperti tadi. Ketika memberikan pembelajaran awal dengan senyuman, dengan apa kabar dan seterusnya begitu ya. Tidak kemudian menanyakan target yang luar biasa beratnya. Kemudian di akhir materi juga tidak dikatakan ini harus selesai dalam sekian waktu. Nah, itu berat. Tetapi gunakan kata-kata yang itu membuat mereka lebih nyaman. Kemudian tanyakan istilahnya beri motivasi kepada mereka supaya mereka lebih nyaman lagi. Apalagi kalau disapa Bapak Ibu, disapa gitu ya. Yang dulunya nggak pernah disapa. Hai gimana kabarnya Mas ini, gimana kabarnya Mbak ini, itu akan nyaman sekali. Saya melihat anak saya ketika disapa oleh gurunya, wah guyu-guyu Bu. Wah alhamdulillah ketika disapa gitu ya. Iya, benar. Nah anak saya namanya Falah begitu ya. Mas Falah gimana hari ini, senang? Alhamdulillah senang Ibu Guru, Ustazah gitu katanya. Dan memang ternyata dan itu berefek pada pembelajaran dia. Dan itulah salah satu kunci yang bisa kita terapkan ketika pembelajaran daring yang memang kalau kita pikir itu ya benar-benar
ya bosan anak, tetap bosan. Tetapi bagaimana kebosanan itu bisa kita antisipasi dengan dukungan psikososial tadi, Bapak Ibu. Gitu. Satu lagi, klik lagi, satu lagi terakhir. Sebenarnya masih banyak gitu ya, nggak apa-apa. Klik Mas, next. Nah, klik ini. Ini kisah Walenda. Ada seorang akrobatik begitu, Bapak Ibu. Saya bercerita aja nggih. Dia ini berakhir istilahnya meninggal dunia pada tahun 78 di atas tali. Istrinya ingat bahwa pada hari itu untuk pertama kali Walenda ini berpikir tentang kegagalan. Rupanya ia mencurahkan seluruh tenaganya pada usaha untuk tidak jatuh dan bukan untuk jalan di atas tali. Dan dia ini pertama selama kurun waktu hidupnya menjadi akrobatik itu tidak pernah mengalami kegagalan atau jatuh begitu. Tapi ketika sebelum dia ini namanya takdir juga bisa kan ya, tetapi kita harus tahu penyebabnya begitu. Apa penyebabnya supaya kita bisa belajar, bisa mengambil ibro darinya gitu. Nah, ketika terakhir dia itu mau wafat begitu, kemudian istrinya kembali mengingat dia ini berpikir pertama kali tentang kegagalan. Bagi boyo aku lek munggah tali iki kira-kira lu guropo gak ayo. Mungkin bahasanya kayak gitu nggih. Jatuh atau tidak. Dan itu yang ia pikirkan terus menerus dan ia mungkin bercerita dengan istrinya barangkali. Sehingga apa? Pola pikir yang seperti itu mempengaruhi emosinya menjadi takut, benar-benar takut sehingga mempengaruhi perilakunya yang akhirnya dia grogi dan jatuh dan akhirnya meninggal dunia. Itulah bahaya ketika pola pikir di awal pertemuan panjenengan dengan siswa itu tidak membentuk pola pikir yang positif dan baik begitu Bapak Ibu. Dan bagusnya lagi, ketika saya melihat pertanyaan dari teman-teman terkait dengan kapan ada keputusan sekolah daring atau tidak dari dari PP Muhammadiyah begitu ya. Bagaimana keputusannya melihat ini saya baca itu. Dan itu muncul kekhawatiran sepertinya. Dan memang nanti PP memang harus menjelaskan secara detail kenapa kira-kira kebijakannya harus jelas. Kenapa? Karena pola pikir yang benar itu berawal dari informasi yang juga jelas dan benar begitu ya. Informasi jelas dan benar, bukan informasi yang jelas dan salah, enggak. Informasi yang benar dan jelas gitu. Sehingga mungkin nanti bisa dikoordinasikan supaya panjenengan sebagai seorang guru, kemudian wali murid juga barangkali lebih nyaman ketika memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan juga pembelajaran ketika panjenengan mendampingi anak di rumah. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Kalau nanti ada kurangnya bisa kita tanya jawab dan seterusnya gitu. Oke? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun untuk Pak Husadi atas materi yang luar biasa. Jadi intinya bagaimana caranya kita bisa menghadapi apapun kondisi yang di hadapan kita hadapi dengan merubah pola pikir kita dengan mencari hikmah yang terbaik sehingga muncul pikiran-pikiran yang positif. Ingat bahwa pikiran positif akan menghasilkan energi yang positif juga sehingga kita akan menghasilkan sebuah perilaku-perilaku yang berupa layanan kepada siswa dengan cara-cara yang positif sehingga siswa pun akan teraliri energi positif dari kita. Oke, baik Bapak Ibu, untuk sisa waktu ada sekitar berapa ini? 20 menit untuk kegiatan diskusi atau tanya jawab. Di sini sudah masuk banyak pertanyaan. Cuman pertanyaannya banyak lebih ke ini kebijakan menghadapi persiapan tatap muka. Jadi harapan saya sih pertanyaannya lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya bagaimana memberikan layanan dukungan psikososial kepada siswa, kepada Bapak Ibu guru saling memberikan dukungan sosial. Tapi ini lebih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang persiapan untuk tatap muka besok. Pripun? Iya. Pak Hozali dan Mbak Pipa. Saya tadi memang membaca. Enggak apa, tapi itu kewenangan ini nggih PP ya. Jadi mungkin PP yang bisa menjawab mungkin Pak Budi barangkali karena kita hanya sebagai di bidang psikososial saja sepertinya. Terkait kebijakan itu mungkin Pak Budi bisa menjawab itu. Pak Budi masih bergabung bersama kita kah? Halo. Pripun? Ini jadi banyak pertanyaannya ini berkenaan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan tatap muka yang insya Allah dimulai sekitar bulan Januari besok. Tapi tentu saja ini sifatnya sangat fleksibel tergantung pada kesiapan sekolah untuk memulai kegiatan ini. Jadi sifatnya lebih ke penawaran apakah sekolah memang sudah siap untuk melakukan kegiatan ini atau tidak. Jika memang sekolah tidak siap, tidak ada paksaan oleh pemerintah daerah untuk harus melaksanakan kegiatan tatap muka. Jadi ini kegiatannya banyak, kalau nanti benar-benar
masuk tatap muka, sementara anak-anak itu kan OTG. Nah, OTG-nya di usia anak-anak itu nggak terlihat karena mereka masih kuat, karena mereka adalah golongan-golongan yang tenaga-tenaga yang imunnya masih kuat sekali. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Apakah perlu Bapak Ibu guru yang masuk atau anak-anak melakukan tes dulu sebelum tatap muka? Nah, ini Pripun? Pak Ozali berkenankah untuk menjawabnya? Pak Budi masih bergabung kah? Ya, monggo Pak Ozali. Mungkin begini Bu, apa namanya terkait dengan kegiatan offline begitu ya. Karena memang kalau saya melihat, kebetulan saya juga dari tim MCCC Sidoarjo dan juga UCC Universitas Muhammadiyah Sidoarjo begitu ya. Ketika kita melaksanakan program pembelajaran daring terutama, maka memang banyak sekali instrumen yang harus kita penuhi di dalam keselamatan mereka. Kenapa? Karena yang pertama kali, yang paling utama adalah bukan mereka menerima pembelajaran gitu ya, tetapi kesehatan mereka itu yang paling penting sebagai apa namanya, kita sebagai istilahnya pihak sekolah gitu ya, pihak sekolah untuk memberikan pengamanan, artinya memberikan persiapan-persiapan terkait dengan kesehatan mereka. Jadi kalau seandainya sekolah tidak memiliki semacam prosedur yang jelas terkait dengan perlindungan kesehatan, saya sarankan untuk bisa mungkin yang pertama adalah mungkin menghubungi pihak sekolah atau PCM barangkali terkait dengan itu gitu G. PDM atau apapun begitu ya, UCCC atau MCCC daerah begitu, bagaimana kebijakannya dan bagaimana supaya kegiatan pembelajaran itu aman bagi anak. Itu dulu. Kenapa? Karena kalau saya melihat bahwa efek keamanan ini sangat luar biasa sekali. Kalau seandainya anak nggak aman secara kesehatan, maka anak ini nggak aman secara psikologis juga. Dia akan khawatir dan seterusnya. Itu menjadi persoalan tersendiri. Jadi untuk memunculkan kepercayaan kepada orang tua bahwa ketika mereka harus sekolah offline gitu ya, sekolah tatap muka, kita sebagai pihak sekolah itu memang harus benar-benar meyakinkan kepada orang tua supaya pihak sekolah memang mempersiapkan protokol kesehatan yang benar-benar bisa jalan. Sebagaimana kegiatan wisuda kemarin itu sempat daring, sempat online, sempat offline begitu ya. Tetapi memang betul-betul protokoler. Di Umsida Muhammadiyah Sidoarjo itu memang menerapkan protokol kesehatan. Jadi mulai dari awal datang mereka harus satu-satu diperiksa suhu badannya dan seterusnya, sampai di ruangan itu jaga jarak. Ketika selesai pembelajaran ada disemprot disinfektan dan seterusnya, itu dilakukan semuanya. Supaya apa? Mereka merasa nyaman ketika datang ke kampus begitu. Dan ada cek kesehatan juga. Sehingga memang menjadi persoalan tersendiri ketika sekolah membuka secara offline begitu ya. Sehingga memang saya sarankan itu protokol kesehatan harus disiapkan betul mulai sekarang, entah nanti Januari itu dilaksanakan offline atau tetap online. Saran saya itu persiapan mulai dari sekarang untuk perlengkapan dan seterusnya, aturan seterusnya mengenai protokol kesehatan sesuai dengan konsep yang diterapkan di mungkin WHO atau MCCC begitu Bu. Gitu. Jadi memang sebenarnya banyak hal yang harus diperhatikan juga sebelum kita benar-benar membuka offline. Jadi bukan hanya sekedar sarana dan juga protokoler. Cuman permasalahannya seringkali ketika Bapak Ibu guru berada di kelas, mungkin kita bisa mengkondisikan anak-anak, tapi ketika Bapak Ibu kemudian kembali ke kantor untuk bergantian di mata pelajaran berikutnya, tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa anak-anak tidak bergerombol, apalagi di tingkatan SD, SMP. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan, di antaranya beberapa sekolah membuat aturan misalnya sebelum Bapak Ibu guru jam berikutnya datang, maka guru yang berada di jam pertama dilarang untuk meninggalkan ruang kelas agar untuk memastikan bahwa anak-anak tetap terkontrol. Ada begitu juga. Jadi hal-hal yang paling detail tetap harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua terhandle, semuanya terkontrol, apalagi di tingkatan SD dan SMP. Oke, demikian ya. Berikutnya ada pertanyaan dalam Bapak. Dan yang terpenting ini Bu, dan yang terpenting itu bahwa kita harus terus berikan edukasi kepada mereka. Jadi edukasi yang benar tadi itu terkait dengan bahaya COVID dan seterusnya, supaya mereka ingat terus begitu.
Bisa jadi ada satgas dari anak-anak begitu, katakanlah dibentuk satgas kecil begitu. Itu akan menyadarkan mereka gitu. Gitu. Jadi memang ini Bapak, kebanyakan ini dari saya langsung ini aja deh, permasalahannya saya ini kan, saya jadikan satu. Ini ada pertanyaan kan memang karena memang ngapunten tetangga sebelah, jadi sekolah-sekolah mu'alimat kebanyakan kan memang sudah buka. Nah di beberapa daerah memang orang tua sudah merasa stres, sudah merasa putus asa karena dia harus menghandle pembelajaran putranya, sehingga ada keinginan malah memindahkan sekolah putranya ke sekolah-sekolah mu'alimat. Jadi akhirnya muncul ide bahwa wah daripada anakku terus pindah, ya wis tak lebokno bae gitu. Akhirnya atas dasar-dasar seperti itu dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang disampaikan pripun, harusnya itu tidak menjadi alasan untuk harus memasukkan, karena ada satu hal yang harus benar-benar diperhatikan bahwa keselamatan siswa, keselamatan Bapak Ibu guru tetap menjadi lebih utama dibanding alasan apapun. Kalau memang belum siap, tidak bisa dipaksakan. Nggih Pak, nggih. Pripun Pak? Nggih, betul. Nggih. Jadi memang terkait dengan kesehatan ini kalau kita mengacu pada konsep ya WHO itu memang untuk psikososial begitu ya. Yang pertama adalah tentang keselamatan mereka, terutama kesehatan mereka. Itu yang pertama. Bahkan sampai seperti ini ada yang mengatakan ketika mereka nggak sekolah pun asal mereka sehat secara fisik itu lebih baik daripada mereka sekolah dengan kondisi yang sakit begitu. Dan memang sehingga dengan acuan seperti itu memang kita sebagai orang tua juga harus tetap waspada, yang pertama. Yang kedua adalah pihak sekolah tidak boleh memaksakan kehendak seperti itu, tetapi memberikan pilihan kepada orang tua. Supaya apa? Ketika sekolah itu memaksakan, kemudian orang tua menolak untuk disuruh masuk katakanlah, akhirnya apa dampaknya ini menjadi dampak tersendiri secara psikologis bagi orang tua. Mungkin orang tua menjadi depresi seterusnya. Anak menjadi tertekan dan seterusnya. Akhirnya apa? Imun mereka turun dan itu rentan sekali terkena COVID-19. Itu menjadi persoalan tuh. Jadi itu menjadi catatan tersendiri sebenarnya, Ngoten. Oke. Banyak hal yang memang harus dipersiapkan oleh sekolah untuk memasukkan kembali secara tatap muka. Banyak hal yang harus diperhatikan secara detail, Jadi apapun itu berharap bahwa keputusan yang diambil oleh sekolah tetap tidak merugikan siapapun. Ingat bahwa ini tentang keselamatan, Jadi siswa untuk saat ini siswa yang sehat itu lebih penting daripada apapun. Jadi kesehatan dulu deh. Kita bertahan hidup dulu. Dulu. Ngapunten, karena saya sendiri juga mantan penderita COVID, jadi merasa gimana? Oh gitu Bu, nggih. Stigma negatif itu luar biasa sekali juga kan? Oh itu anugerah yang luar biasa. Jadi karena ada banyak kegiatan yang diadakan karena saya kebetulan dari kesiswaan, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah berhubungan dengan pembagian di awal-awal penerimaan siswa baru, dan mungkin itu terjadi di situ, saya juga kurang tahu. Makanya padahal kita sudah benar-benar menjaga protokol kesehatan, tapi virus ini benar-benar tidak nampak, sehingga kita tidak pernah tahu. Bahkan siswa pun, apakah siswa itu OTG atau tidak, kita juga tidak pernah tahu. Mereka kuat, kita tidak. Itu masalahnya. Karena kita sudah berumur, Jadi, aduh, Nah, berikutnya, ngapunten. Ini ada, apa ini? Untuk Pak Hartono, ini sekalian, untuk Pak Hozali dan Bu Viva juga. Sebagai wali murid, saya terkadang gerah membaca chat guru di grup wali murid yang dalam prakteknya sepertinya melakukan evaluasi pembelajaran sama dengan kondisi normal. Kadang memang ada beberapa guru di beberapa sekolah yang kurang bisa membedakan bahwa ini adalah pembelajaran daring, sehingga bentuk tesnya dan tingkat kesulitannya itu disamakan seperti ketika pembelajaran offline. Nah itu bikin gemes itu, karena Bapak Ibu gurunya sendiri belum paham tentang itu. Dipikir terus anak-anak bisa membaca dengan cerdas, apalagi pelajaran matematika. Repot Mbak Ojali. Ini Bapak Ibu harusnya paham, Mudah-mudahan dengan webinar ini bisa menyadarkan banyak guru, terutama khususnya di Muhammadiyah, bagaimana ketika memberikan tugas, kemudian memberikan pembelajaran kepada siswa yang membuat mereka itu tidak merasa stres. Oke, tantangan tidak apa-apa Bapak Ibu, tantangan tidak apa-apa gitu ya. Namun tantangan itu harus diukur sesuai dengan kondisi saat ini. Jangan sampai tantangan yang kita berikan gitu ya, tantangan yang kita berikan itu lebih tinggi dari apa yang terjadi saat ini. Seperti halnya ketika banyak anak-anak yang mengalami stres ketika diberikan
istilahnya tugas yang terlalu banyak barangkali, atau instruksi yang terlalu banyak barangkali, atau target yang sesuai dengan kondisi normal barangkali, terlalu membebani. Itu yang tahu siapa? Yang tahu adalah guru sendiri, yang tahu adalah membuat kurikulum itu sendiri, atau istilahnya yang memberikan materi itu sendiri, sehingga itu yang perlu dipertimbangkan. Kan ini jangkanya panjang Bapak Ibu, artinya begini, ketika panjenengan memberikan materi itu kan ketika anak mengalami stres, satu kali stres, itu kan akan berdampak pada perilaku berikutnya, stres berikutnya, dan seterusnya. Kalau panjenengan kita sebagai seorang guru tidak memberikan istilahnya, tidak memahami kondisi ini begitu ya, kondisi dalam tanda kutip kondisi ini secara benar begitu, maka yang terjadi adalah pemberian kita, treatment kita kepada anak itu juga akan salah. Inilah yang membuat mereka stres begitu. Sekaligus saya jawab ini nggih, banyak yang sambat ini nggih dari Bu Ainun Jariah. Terus terang anak-anak sambat dan mengalami stres yang luar biasa. Mohon pencerahan kira-kira sebagai orang tua, wali kelas langkah yang harus diambil apa? Yang pertama, orang tua dan wali kelas jangan stres dahulu. Jangan panik, jangan panik. Kenapa? Semakin kita panik sebagai orang tua, semakin kita stres, panik sebagai wali kelas, yang terjadi adalah efek stres dari kita itu akan menularkan kepada anak-anak bagaimana kita memberikan treatment atau pendampingan kepada anak-anak. Istilahnya kayak semacam gunung ada dua segitiga begitu nggih, yang mengarah ke atas begitu, semakin mengerucut atau semakin kecil stres yang kita alami, artinya kita semakin tidak panik, maka anak semakin tidak stres. Semakin kita panik, semakin ke bawah begitu kan, semakin besar segitiga itu ya, semakin besar, maka anak juga akan mengalami kepanikan yang luar biasa pula. Gitu. Maka tidak hanya guru sebenarnya, tidak hanya guru, tetapi juga mungkin kebijakan di atasnya, mungkin kepala sekolah atau waka kesiswaan dan seterusnya, atau waka kurikulum seterusnya, itu juga harus memahami kondisi ini, sehingga ketika memberikan instruksi yang menyenangkan kepada guru, maka guru akan menjadi lebih senang. Ketika guru menjadi lebih nyaman, siswa pun akan merasakan kenyamanan pula. Efeknya itu sebenarnya putar seperti itu. Namun kita juga tidak kemudian terlalu longgar, tidak terlalu longgar, tetapi kita harus memahami terkait dengan materi, kira-kira memberatkan enggak ini ya bagi siswa, kemudian target ini kira-kira memberatkan tidak, dan kira-kira evaluasi yang lebih menyenangkan itu apa, bisa jadi alternatifnya. Tidak harus kemudian tes satu-satu, ayo kamu moco, kamu baca begitu ya, ditanyai katakanlah gitu. Tidak harus seperti itu, mungkin dengan metode yang lainnya yang itu menyenangkan bagi siswa. Itu yang menjadi tuntutan kita sebagai seorang guru, ya. Tetapi kreativitas guru itu akan muncul ketika memang pihak sekolah itu juga memberikan hal yang nyaman bagi guru untuk meningkatkan kreativitasnya begitu. Jangan sampai hanya menuntut guru gitu ya. Ayo kamu sebagai guru harus ngajarnya menyenangkan bagi siswa. Tetapi instruksinya kayak gitu. Bagaimana guru bisa merasakan kenyamanan begitu? Nah, itu juga sebagai dampak yang luar biasa bagi pendampingan kepada anak. Intinya kita jangan panik dulu, kita jangan terlalu stres dulu gitu nggih, supaya anak yang kita ajarkan juga tidak mengalami. Jadi intinya kan tetap bagaimana caranya kita bisa mengedukasi. Kepanikan juga, ngoten. Kita tetap mengedukasi tentang bahaya dari COVID ini, tapi dengan cara yang juga tidak penuh dengan kesetresan. Jadi tetap berdamai dengan keadaan, tapi tidak abai. Jadi kadang-kala kita sendiri maunya itu mengedukasi tentang bahaya edukasi, tapi cara yang kita sampaikan itu malah membuat stres. Kadang bisa tambah semakin ketakutan. Nah, biasanya kan begitu, kita mau mengedukasi, mau mengedukasi bahaya COVID, tapi caranya sendiri, orang kita sendiri itu stres, jadi caranya juga stres, jadi penuh ketakutan. Jadi bagaimana caranya seperti yang disampaikan tadi, bagaimana berdamai dengan keadaan, bagaimana caranya kita tetap bisa berpikiran positif, berpikiran tenang dalam kondisi seperti ini, sehingga penerima informasi yang kita sampaikan juga tetap merasa tenang. Ya, walaupun itu tentu saja tidak mudah ya, Mbak. Tentu saja itu tidak mudah. Karena sebenarnya kita sendiri, saya sendiri dan kita semua, saya yakin ketakutan, apalagi di bulan-bulan ini, Pak. Jadi ya, saya juga menerima SMS dari teman saya yang tinggal di Amerika. Katanya ketika di Michigan, ketika bulan Mei dulu per hari 5.000, sekarang kok 15.000, wah tambah banyak ya. Informasi seperti itu kadang semakin kita membaca informasi seperti itu membuat kita semakin ketakutan. Tapi tidak tahu, informasi juga membuat kita salah juga. Harusnya kita perlu nggak Pak membaca hal-hal seperti itu?
Jadi begini, apa namanya, kalau di banyak sebenarnya konsep psikologi terkait ini gitu nggih. Kalau dari keyakinan kita, pola pikir kita yang salah begitu nggih tentang situasi. Maka ketika kita ingin mengurangi stres itu, pertama kurangi informasi yang membuat stres. Kurangi informasi yang membuat stres. Kenapa? Semakin kita membaca banyak informasi yang membuat kita stres, bagi otak kita untuk memikirkan terus begitu ceritanya. Sehingga apa? Berdampak pada perasaan kita. Perasaan kita berdampak lagi pada perilaku kita. Perilaku kita berdampak pada pikiran kita lagi, muter kayak gitu terus. Nggak akan selesai. Kalau seandainya kita nggak mengurangi informasi tentang itu, boleh kita membaca, boleh kita memperhatikan, karena berita itu juga penting. Makanya saya informasikan tadi, baca atau dengarkan informasi yang benar dan baik, benar dan baik. Tetapi kalau informasi itu nggak baik, membuat kita menjadi lebih parah, stresnya, membuat kita kepikiran, juga menjadi persoalan sendiri. Seperti halnya ketika ada konseling MCC juga via telepon begitu, ada seorang PNS yang ketakutan sekali ketika ke rumah sakit, sangat ketakutan sampai calon PNS maksudnya. Sampai dia ini takut untuk pergi ke rumah sakit untuk tes kesehatan, padahal itu syarat utama untuk PNS katakanlah gitu. Kemudian kita edukasi bahwa ketika panjenengan menggunakan protokol kesehatan, kemudian ketika Anda memastikan di sana itu aman dengan protokolnya dan Anda benar-benar menjaga, ya lakukan saja. Kenapa? Karena itu membuat Anda semakin nyaman nantinya. Tetapi kalau Anda berpikiran bahwa di sana nggak nyaman, di sana itu banyak resiko dan seterusnya, apa yang terjadi? Pikiran Anda akan berpikir seperti itu. Itu menjadi persoalan. Jadi dikurangi mawon informasi yang membuat tambah stres. Oke. Bapak Ibu di chat. Gitu ya. Tapi tetap baca informasi yang benar. Oke, siap. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini ada dari LDP MC3 PP Muhammadiyah untuk setiap orang di sini. Jadi mohon untuk setiap orang yang di sini berkenan untuk mengisi presentasi yang tertera dalam link yang sudah dibagikan oleh LDP MC3 PP Muhammadiyah. Nah, pertanyaan yang terakhir tadi dari Ustadzah Jaki, tapi ini Buya Harun dari MC3 Gresik juga membagikan 36 siswa SMP positif Pemkot Surabaya kembali bimbang tentukan. Jadi ada 36 siswa SMP yang positif di Surabaya, Pemkot jadinya bimbang untuk menentukan kapan tatap muka. Ini sebagai referensi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ustadz Jaki untuk Mbak Viva, mengapa tidak membuka hotline sehingga kita bisa saling memberikan dukungan psikososial pada yang lain. Kayaknya sudah ada nggih hotline untuk layanan dukungan psikososial nggih, Mbak Viva? Halo? Oh, kayaknya sudah nggih. Sampun sudah ada Bu MCC, Bu? Oh, sudah ada nggih? Sudah ada. Sudah ada MCC dari awal pandemi dulu, kita sudah bentuk call center untuk penanganan psikososial gitu sebenarnya. Oke, dari Ustadz Buya Harun, monggo Pak Budi untuk diberi kesempatan menyampaikan pencerahan. Pak Budi dari tadi sudah kita cari, kayaknya sampun meninggalkan forum kah? Atau masih stay di sini? Punyanya Bu Viva kok nggak bisa di-unmute? Oke, bisa. Sudah bisa Ibu. Sudah, monggo Mbak Viva. Oke. Tadi menambahkan aja, memang betul sebelum kita menenangkan anak atau menenangkan orang lain itu memang kita yang harus dulu tenang. Jadi sebelum kita menenangkan orang lain, kita dulu yang harus tenang. Tenangnya seperti apa? Nah, ini mungkin bisa saya sedikit memberi contoh. Gampangnya tadi kayak kan ada relaksasi ya. Relaksasi itu mudahnya menarik nafas dalam dari hidung secara perlahan, kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan. Terus dilakukan tarik nafas dulu, baru keluarkan. Fungsinya apa? Fungsi relaksasi pernafasan itu untuk memberi jeda antara kita adanya stimulus tadi dengan respon seperti itu. Misalnya kayak anak gerungsing nih,
nggak mau belajar karena capek pas segala macam. Nah ya kita lakukan relaksasi dulu sebentar aja, 2-3 kali hitungan tarikan nafas untuk tidak langsung bereaksi terhadap perilaku si anak. Karena jika kita langsung bereaksi dengan perilaku anak, itu pasti udah nggak karu-karuan. Yang mau marah lah rasanya, mau mukul, mau nyubit, segala macam kayak gitu. Nah, cara yang paling gampang, dan ini saya kombinasi dengan relaksasi zikir, dengan zikir. Zikirnya ini pada saat narik nafas, kita ucapkan dalam hati, Subhanallah, walhamdulillah, jadi tarik nafas, Subhanallah, walhamdulillah. Lalu pada saat membuang nafas dari mulut, kita ucapkan walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi terus aja diulang. Tarik nafas. Boleh nih dicoba nih. Coba tarik nafas perlahan ya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Keluarkan dari mulut secara perlahan. Pada saat tarik nafas, ucapkan Subhanallah walhamdulillah, tarik nafas perlahan, tarik nafas. Pada saat buang, kita ucapkan walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sehingga dengan kombinasi tarikan nafas perlahan dan zikir tadi, itu sebenarnya mengecas diri kita. Nah, kalau handphone butuh cas dengan listrik, kita butuh casnya dengan seperti itu gitu loh. Istilahnya untuk menormalkan yang udah apa namanya error deh di otak kita, karena hampir semua orang merasakan stres seperti itu. Siap. Boleh dicoba tiap hari. Oke, nggih, matur nuwun Pak Wiba. Oke, berikutnya monggo kepada Pak Budi dari LDP MC3 PP Muhammadiyah, monggo untuk menyampaikan hal yang berkenaan dengan pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ini luar biasa ya. Pak Budi akhirnya akhirnya terlihat, tadi tidak terlihat nih. Tadi alhamdulillah. Tempat kita baik. Bu Nurul, jadi pertanyaan untuk saya apa, Bu? Tadi ini berkenaan dengan persiapan untuk tatap muka, Pak Budi. Ini bagaimana kesiapannya, kan karena banyak siswa kita kan siswa untuk usia SMP, SMA kan usia OTG. Apa perlu ketika mereka mau masuk sekolah harus membawa hasil tes, mau rapid, mau swab, karena kan OTG tidak terlihat. Nah, sementara Bapak Ibu kita kan sudah berumur, termasuk saya, nanti kalau tertular bagaimana, misalnya begitu. Kesiapan-kesiapannya. Terima kasih betul dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bersabar ya. Tadi malam kita rapat di PP Muhammadiyah, 2 minggu lagi kita akan selenggarakan koordinasi webinar khusus dengan Majelis Dikdasmen seluruh Indonesia. Jadi kita akan sampaikan terkait dengan proses kebijakan pembelajaran tatap muka di tahun depan. Ini kita sampaikan sana. Bapak Ibu, 2 minggu lagi bersabar, nanti kita akan undang seluruh Dikdasmen seluruh Indonesia untuk mendengar bersama. Ada 4 ahli yang akan kita hadirkan, ada dari dokter anak, ada dari juga dari guru, ada forum guru Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi Dikdasmen juga. Jadi 2 minggu lagi Bapak Ibu akan mendapat pencerahan. Lalu sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa beberapa kejadian paparan COVID di sekolah Muhammadiyah yang mencoba membuka itu memang lebih banyak terpapar dari guru atau musyrif atau ustadz atau ustadzahnya ya. Beberapa sekolah Muhammadiyah. Saya ambil contoh misalnya di Kendal, Jawa Tengah yang mencoba membuka. Ternyata juga terpapar dari beberapa bukan siswa main gitu ya. Nah ini. Kemudian ada juga di Jogja, ada yang juga walaupun belum tatap muka tapi ada guru yang terpapar karena berkunjung ke luar daerah. Jadi memang potensi untuk memaparkan virus COVID ini tidak hanya antar siswa berbagai daerah, tapi justru adalah di guru atau karyawan atau mungkin musyrif atau ustadz-ustadzahnya. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Sehingga 2 minggu lagi sedang dimatangkan konsepnya oleh Dikdasmen PP Muhammadiyah bersama dengan MC PP Muhammadiyah untuk protokolnya secara teknis, secara detail. Termasuk tadi misalnya, kalau guru masuk atau siswa masuk, pertama apakah kemudian membawa rapid test atau tes swabnya. Nah, saya hanya share saja pengalaman saya didhawuhi oleh PP Muhammadiyah mendampingi Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat di Yogyakarta.
untuk kesiapan kalau nanti sewaktu-waktu ada proses pembukaan tatap muka. Maka sudah kita buat protokolnya dari kedatangan siswa, dari ketika beraktivitas di madrasahnya, ketika beraktivitas di asramanya, termasuk adalah protokol untuk para guru, para karyawan, kehadiran, kedatangan, berinteraksi, dan seterusnya. Jadi detail sekali SOP yang telah dibikin oleh mu'alimin sama mu'alimat ini, termasuk secara teknis adalah kalau siswa datang harus tes swab dulu. Kemudian kalau dia positif, kemudian dia diisolasi dulu di asrama tertentu, setelah kemudian negatif baru masuk, dan seterusnya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ini perlu kehati-hatian kita bersama, dan jangan sampai kemudian karena kurang hati-hatinya kita tidak mengambil atau memetik pelajaran dari teman-teman yang telah membuka sebelumnya. Jadi di Kendal itu sampai berapa ratus siswa yang harus diswab. Biayanya besar sekali. Biaya mahal sekali. Dan dari mana kita? Nah, untungnya saja pemerintah daerahnya ikut mensubsidi. Nah, kalau tidak, wah luar biasa itu. Oleh karenanya, maka mari kita tunggu 2 minggu lagi. Nanti insya Allah ada koordinasi nasional dengan para didasmen agar kita tercerahkan secara teknis, secara konsep untuk kesiapan di tahun depan. Saya kira itu Bu Nurul, terima kasih dan tetap semangat ya para Bapak Ibu. Satu lagi boleh Pak Budi? Boleh. Ini kan memang ada beberapa sekolah yang sudah mulai mengajar tatap muka dengan alasan kan memang karena jumlah siswanya kan memang sedikit sehingga sangat mudah untuk mengatur jarak dan lain-lain, dengan alasan karena memang pertama untuk pengumpulan dana SPP, yang kedua memang untuk sekolah mu'alimat dari NU sudah banyak yang sudah buka, dan orang tua yang di sana pada marah karena itu sekolah NU saja sudah buka, sebagian malah memindahkan putranya ke sekolah-sekolah mu'alimat. Nah, alasan-alasan seperti itu. Nah, pripun dilanjutkan atau pripun? Ya, baik. Protokolnya. Nah, kalau jadi begini, pembelajaran jarak jauh itu kan bisa dilakukan sedemikian rupa, strategi dan sebagainya. Jadi kalau secara teknis saya kira teman-teman bisa menerjemahkan bagaimana proses pembelajaran jarak jauh itu. Ada satu yang model, ada yang home visit gitu ya, ada yang. Nah, saya kira karena saya juga koordinator media MC, tentu saya tidak berkapasitas menyampaikan membolehkan pembelajaran tatap muka ya. Tapi bahwa Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran jauh silakan dilakukan sedemikian rupa dengan strateginya agar utamanya adalah siswa kita aman dari paparan virus corona. Yang lain adalah kita masih bisa menyambung eksistensi dari sekolah kita. Jangan sampai kemudian sekolah kita juga tutup gara-gara kemudian kita tidak punya strategi-strategi yang mampu untuk mengakomodir hal-hal yang demikian. Tapi utamanya pembelajaran jarak jauh itu silakan tentu Bapak Ibu punya strategi yang lebih bagus. Utamanya ingat, amankan para siswa dan para guru. Nah, nanti detailnya 2 minggu lagi. Nanti tanyakan di 2 minggu lagi, tanyakan itu forum yang terbuka, yang diskusi, yang kita akan bisa mendengar keluh kesah dari para daerah. Itu. Karena memang di lapangan sangat variatif, kejadiannya luar biasa. Kejadian ini luar biasa. Matur nuwun Pak Budi. Sami-sami Bu Nurul. Bapak Ibu peserta webinar, kita sudah sampai di pukul 15:15. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas partisipasinya, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada tim IT SD Muhammadiyah Manyar yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan Majelis Didasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Ya, terima kasih atas semua partisipasinya. Mohon maaf yang atas segala yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi referensi tambahan bagi kita untuk menyiapkan pembelajaran yang terbaik bagi putra-putri kita dan memberikan dukungan psikososial pada putra-putri dan juga kepada Bapak Ibu guru dan juga pada diri kita sendiri, sehingga kita benar-benar bisa melalui pandemi ini dengan cara yang baik, sehingga kita masih bisa melakukan banyak hal baik di masa pandemi ini.
Nggih, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah. Yes, terima kasih. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pak Wajali, matur nuwun Pak Budi, matur nuwun Pak Pipa. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Izin live nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Monggo matur nuwun. Ibu izin pamit semuanya. Matur nuwun Pak Pipa. Matur nuwun Pak Budi. Nggih. Oke, siap Pak Budi, siap nggih. Tetap semangat nggih. Kalau dari ibu kan nggak ada